Ada juga yang nyerang, Kodari kamu melanggar hukum, polisi tangkap dia. Saya bilang kalau mau nangkap saya, tangkap dulu Amin Rais sama Usman Sabtaodang. Saya yakin kalau ini 2 putaran, berhadapan di putaran kedua, kalau kita pakai angka sekarang ya, itu kan berhadapan Prabowo dengan siapa? Anies. Oh itu pasti mengerikan itu. Pasti isu agama akan muncul lagi. Nah kalau ini Mas Anies, HMI bos, keturunan Arab, pasti stempel Islamnya lebih kuat lagi. Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Katakan supaya sorry ya. Itu bisa jawab. Founder Indobarometer, Mr. Q. Halo Mas Angga. Sahabat Merdeka tahu nggak Mr. Q siapa? Muhammad Kodari, selamat datang Bang. Thank you. Selamat datang Bang Kodari. Terima kasih sudah hadir. Ya, pasti posisinya kalau main bola gelandang kan? Sering memberikan asis. Bang, di awal tadi saya udah mention soal Mr. Q. Kenapa bisa jadi Mr. Q gitu? Karena dari dulu kita di kalangan pewarta gitu pasti Bang Kodari minta tanggapannya dong Bang Kodari. Tiba-tiba netizen atau kita lihat di sosmed Mr. Q. Lucu banget nih gitu. Jadi memang nama Mr. Q itu muncul di era Pilpres. Karena saya sering muncul atau diwawancara di podcast. Nah seingat saya yang pertama memunculkan secara publik itu Total Politik ya. Khususnya Ari ya. Ari dan Didit yang jadi hostnya di Total Politik. Nah saya sendiri juga nggak ngeh sebetulnya. Saya tanya sama Ari, dari mana kok Mr. Q? Itu Hidayat Nur Wahid dia bilang. Abang ingat gak Hidayat Nur Wahid itu pernah panggil abang Mr. Q. Oh gitu. Iya, jadi justru pada kesempatan ini kalau Pak Hidayat nonton. Jadi Pak Hidayat Nur Wahid, HNW itu pernah panggil saya Mr. Q pada saat dialog dengan beliau di mungkin di Detikcom atau di suatu tempat yang ada Arinya. Nah, itu yang kemudian dipakai oleh Ari dan rupanya dimention publik ya. Respon publik bagus. Jadi kayaknya itu netizen. Iya, itu dipakai terus. Nah, terakhir itu kan bahkan Mas Ulil memetakan konstelasi pemikiran mengenai demokrasi dan pembangunan ini dia bagi menjadi dua mazhab dia bilang. Mazhab Q dan mazhab SM. Jadi Q itu Kodari, SM itu Saiful Mujani. Iya. Jadi untuk memperhadapkan dua pemikiran mengenai demokrasi yang berbeda di Indonesia ini. Itu lagi ramai dibicarakan juga. Dua kutub yang berbeda. Tapi kalau buat gua, tapi tujuannya sama. Nah itu satu debat tersendiri itu nanti kalau kita ngomong itu nanti temanya nanti keluar dari pertanyaan loh. Nanti tapi kok gue cuma mau buat gue Mr. Q itu Q-nya adalah clue. Karena sering banget tiap kontennya Bang Kodari nih ngomong ini hari ini nanti kejadian nih. Kita tunggu waktunya aja secara politik. Jadi Q-nya itu kayak clue deh, bukan Kodari. Jadi kita nanti nanya banyak ya. Iya. Clue ke depan. Nah kita mau nanya apa nih Sis di awal nih Sis? Bang, saya mau pertama tuh nanya soal personalnya tuh begini. Saya ngeliat Bang Kodari dulu kan analis politik dari based on survei. Selalu analisisnya itu kan based on survei data segala macam. Tapi kadang belakangan beberapa tahun belakangan sering memunculkan bertolak belakang dengan persepsi publik yang pada umumnya. Misalkan duet dulu Prabowo Jokowi, kemudian gagasan 3 periode. Ini kan di publik kan kok aneh-aneh gitu Bang Kodari. Dilihatnya ya, ini persepsi publik ya. Iya. Bang Kodari ada yang berubah nggak? Enggak, sebetulnya nggak berubah. Jadi saya itu dari dulu memang peneliti tapi sekaligus juga aktivis. Nah mungkin wajah saya yang menonjol pada beberapa waktu yang lalu itu adalah wajah analis ya atau wajah peneliti. Kebetulan saya kan mendirikan lembaga survei yang notabene adalah lembaga penelitian. Tetapi saya sebetulnya juga adalah aktivis politik. Saya adalah aktivis HMI waktu di UI dulu selain aktivis kelompok studi. Jadi ya sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari juga saya banyak berinteraksi dengan teman-teman aktivis dalam berbagai isu dan persoalan. Nah, cuman memang saya sisi aktivisnya lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini karena saya melihat
ada beberapa persoalan yang memerlukan jawaban atau memerlukan solusi. Misalnya ya, soal Jokowi 3 periode atau pasangan Jokowi Prabowo. Bukan Prabowo Jokowi ya, Jokowi Prabowo ya. Itu didasari pada kegelisahan saya bahwa Pilpres kita itu semakin terbelah, semakin terpolarisasi dan semakin panas. Dan itu kalau kita bicara Pilpres 2014, 2019 itu skalanya terus meningkat. Sedemikian rupa sehingga saya punya proyeksi bahwa 2024 itu bisa betul-betul amat sangat panas, ya, melibatkan isu keagamaan dan seterusnya. Panjang lah kalau dijelaskan di sini ya, saya udah jelaskan di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau saya melihat bahwa kalau diteruskan linear, maka kita akan berhadapan dengan situasi polarisasi yang membahayakan. Ada buku judulnya From Voting to Violence. Jadi pemilu itu kan sarana untuk memilih pemimpin, mencapai suatu situasi yang lebih baik. Ya. Tetapi dalam beberapa kasus dia bisa menjadi kekerasan atau kekacauan. Nah, saya mengantisipasi ke sana dan ya buat saya solusinya adalah calon presidennya tunggal saja. Jadi tidak ada polarisasi. Calon tunggal melawan kotak kosong. Nah, kalau lawan kotak kosong nggak punya suku, nggak punya agama, nggak bisa pidato, nggak bisa omon-omon. Gitu. Sehingga tensinya akan turun. Nah, tapi saya menyadari bahwa Pak Jokowi itu sudah 2 periode. Karena itu kemudian kalau dia mau maju lagi, alias 3 periode, harus ada amandemen konstitusi dulu. Gitu. Jadi saya mempromosikan agar ada amandemen konstitusi membuka ruang bagi presiden 3 periode. Nah itulah mungkin yang dianggap pro kontra. Terus nggak ada orang kan yang nggak paham bahwa kok dari kamu melanggar konstitusi karena presiden kan cuma 2 kali. Enggak melanggar saya bilang. Karena saya kan ngomong di amandemen dulu. Nah ada juga ngomong kok dari kamu melawan undang-undang dasar karena kamu mau ngubah undang-undang. Loh, berarti Anda nggak paham tata negara. Bahkan Anda nggak baca undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar 45 itu dia sudah punya pasal sendiri yang mengatakan konstitusi bisa diubah. Lebih jauh lagi de facto konstitusi kita ini udah pernah diamandemen 4 kali. Ada juga yang nyerang, kok dari kamu melanggar hukum, polisi tangkap dia gitu. Saya bilang kalau menangkap saya, tangkap dulu Amin Rais sama Usman Sabtaodang. Karena saya baru wacana mengubah konstitusi. Kalau 2 orang itu sudah melakukan. Mereka kan yang melakukan amandemen pada tahun 99 sampai dengan 2002. Nah itu tanda tangannya kalau dicek amandemen kita itu Amin Rais karena dia ketua MPR pada waktu itu. Jadi Abang pada saat dukungan 3 periode itu sebenarnya ya itu pemikiran sebagai pribadi lah ya. Iya sebagai pribadi. Ya betul, setiap orang punya pemikiran itu. Ya sebagai aktivis kan kita kan sebagai aktivis kan kita melihat persoalan kita harus datang dengan solusi dan kita harus menyampaikan ide dan pemikiran itu. Dan namanya aktivis ya kita pasti berusaha agar gagasan itu diterima secara publik. Dan saya mengatakan begini bahwa teman-teman yang mendukung gagasan itu banyak. Nah, buktinya apa? Pertama, waktu saya pertama kali ngomong itu di Mata Najwa, saya kasih nomor WA saya. Itu nggak berhenti itu WA orang yang menyatakan dukungan. Kan saya kasih lihat itu di tayangan Mata Najwa itu. Nah, bisa dicek lagi tuh kalau orang nggak percaya itu saya kasih lihat itu. Yang kedua dari situ kemudian berdiri gerakan Jokpro. Teman-teman yang menghubungi saya untuk Bang, itu gagasan saya sudah pikirkan dari lama. Saya setuju, tapi saya kan nggak bisa menyampaikan ke publik. Mas setelah menyampaikan kepada publik, ayo Mas kita kumpul jadi gerakan betulan. Soal kemudian itu tidak berhasil mengubah konstitusi, itu hal yang lain lagi. Namanya juga perjuangan, namanya gerakan kan gitu kan. Ya walaupun kayak misalnya buat gue sih ya, gue nggak sependapat sama Bang Kodari. Ya cukup lah 2 periode tuh 10 tahun udah cukup. Tapi itu kan lagi-lagi versi gue. Misalnya kalau Bang Kodari sampai ada yang mau ngelaporin ke polisi, gue juga gak setuju sih. Karena itu kan pikirannya Bang Kodari ya. Karena Bang Kodari juga punya dasar, ya ini bisa 3 periode kalau memang ada amandemennya. Gitu. Ini saya kasih info ya, bahwa ada teman yang survei itu, kalau nggak salah indikator politik itu. Jadi pada tahap awal gagasan itu keluar, itu ketika ditanya dengan responden, ini mohon maaf kalau bukan indikator, dan angkanya salah, itu 40% menyatakan setuju. Bayangkan loh. Di saat konstitusinya belum diubah, 40% sudah setuju. Bayangkan ya kalau misalnya itu betul-betul diubah oleh MPR, menurut saya yang akan setuju akan jauh lebih banyak lagi karena udah boleh kan. Karena akhirnya kan muncul tudingan-tudingan negatif, Bang.
Bang Kodari menyadari misalkan, oh ini orderan ini. Menyadari banget. Pesanan ini. Menyadari banget. Tapi ya, memang kita punya atau benar Bang itu? Enggak, saya memang punya ide dan punya gagasan itu konkret kok. Makanya saya bilang, saya punya argumentasi saintifik gitu loh. Misalnya kayak tadi buku From Voting to Violence, itu ada bukunya, buku lama itu. Dari tahun 2000 itu. Gitu. Jadi bahwa pemilu kemudian menjadi kerusuhan, pemilu menjadi konflik itu terjadi di mana-mana. Yang kedua, kita sudah melihat kan bibit-bibitnya bagaimana perseteruan yang begitu keras 2014, 2019, bagaimana grup WA terbelah kan gitu kan? Iya. Grup keluarga. Grup keluarga terbelah gitu. Itu malah ketua Bawaslu itu yang sekarang dia bilang, gua ini bingung, dia bilang bapak saya mendukung si A, kakak saya dukung si B. Ya, Bawaslunya ya dia gitu. Tapi ternyata solusinya pakai 3 pasangan. Agak cenderung lebih adem sih Bang di 2024. Oh iya, ini adem. Kenapa? Karena 3 paslon. Iya. Dan sekali putaran. Iya. Dan Kodari lagi. Loh, ini Mr. Q menyelamatkan bangsa Indonesia loh. Loh iya, saya yakin kalau ini 2 putaran berhadapan di putaran kedua, kalau kita pakai angka sekarang ya. Itu kan berhadapan Prabowo dengan siapa? Anies. Oh itu pasti mengerikan itu. Kenapa? Pasti isu agama akan muncul lagi. Bayangkan, untuk seorang Jokowi yang Islam bisa muncul bahwa dia itu Kristen. Nah, sekarang Pak Prabowo memang beliau Islam, tapi ibunya Kristen. Kakaknya Katolik, adiknya Kristen. Muncul gak isu agama? Pasti muncul, Bos. Yang kedua, paslonnya Jokowi lawan Prabowo. Ya, Jokowi calon Kristen, Prabowo calon Islam. Pak Prabowo kan nasionalis. Nah kalau ini Mas Anies, HMI bos. Keturunan Arab. Pasti stempel Islamnya lebih kuat lagi. Itu, dan bayangkan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni ada 4 bulan. Dan ada bulan Ramadan di situ. Jadi kita belum tentu kita bisa podcast sekarang ini bos. Kalau nggak ada gerakan sekali putaran Mr. Q. Tapi aduh, gue gak kuat gue kedengar ketawanya. Ketawa apa Bang namanya Bang? Ketawa polarisasi. tapi ya kalau yang senang, yang sepemikir dengan saya senang dengan dengar ketawa itu. Sekarang tapi kalau yang nggak senang, wah itu sakit perut. Itu hatersnya tuh lagi panas dingin nih kayaknya kalau dengerin kita. Ini kalau Bang Kodari tahu nggak loversnya berapa persen, hatersnya berapa persen? Saya udah disurvei belum? Pernah survei belum? Oke. Ngomongin Mr. Q yang pinter meramal ke depan. Kasih clue soalnya. Memprediksi maksudnya. Bang, ini kan pasca pilpres, masih pilkada, masih rame hawa-hawa politik pilpres. Rame soal Gibran, muncul akun Fufu Fafa. Nongol lagi serangan ke Pak Jokowi. Keluarga langsung. Nongol lagi video jet pribadi Kaisang. Itu kan sebenarnya video-video yang nggak semua orang bisa ngambil loh Bang. Yang mana video yang mana? Video yang pas turun dari jet, private jet. Oh ya itu gampang aja, itu kan biasa petugas video-video itu biasa. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah, padahal udah sebulan lagi mau pelantikan. Ada apa? Kok jadi nggak smooth gitu Bang? Seharusnya kan bisa udah selesai, landingnya gitu. Smooth gitu kayak naik jet. Kirain kan pertarungannya pilkada sekarang. Kan pertarungan 2024 kan memang keras. Ya. Pro kontranya besar. Kan ada kelompok-kelompok yang memang nggak suka dengan Pak Jokowi. Ya katakanlah pendukung-pendukungnya di 01 itu hemat saya memang kelompok-kelompok dengan ideologi atau pemikiran politik yang katakanlah berbeda gitu. Jadi mereka berbeda dengan Pak Jokowi bukan cuma sekarang aja, dari 2019, dari 2014. Memang mereka katakanlah dalam tanda kutip ya, musuhnya kelompok nasionalis ya, karena Pak Jokowi kan dianggap representasi dari kelompok nasionalis. Jadi ya serangan-serangan politik itu menurut saya sesuatu yang bersifat itu udah bawaan lah. Selain 01, 03 juga kan? Itu. Nah yang kedua, memang ada lawan-lawan politik Pak Jokowi yang gak happy dengan Pak Jokowi, yang notabene pada 2024 ini ya terutama dari kalangan PDI Perjuangan yang merasa bahwa Pak Jokowi sudah berbeda dengan mereka. Lalu ada juga kelompok-kelompok yang merasa bahwa Pak Jokowi dianggap melanggar demokrasi lah atau merusak demokrasi dan seterusnya. Jadi ya gini loh. Nggak ada dinamika politik pun yang namanya media sosial itu pasti akan ada pro kontra, tetap ada hoax, pasti ya. Apalagi kalau ada dinamika politik yang begitu besar seperti Pilpres 2024. Belum lama kok. Jadi sekarang ini kalau misalnya masih terjadi dinamika seperti itu,
ya sangat wajar. Belum lagi kalau kita bicara mengenai pertarungan jilid 2. Pertarungan jilid pertama adalah pilpresnya, pertarungan jilid 2 adalah masuk ke dalam pemerintahannya. Gitu. Oke. Nah, kalau mau masuk ke dalam pemerintahan ini kan juga orang kan pengen masuk juga kan, gitu loh. Nah, ini yang kelompok-kelompok yang mungkin melihat bahwa kalau Pak Prabowo nggak kompak dengan Pak Jokowi, nggak kompak dengan Mas Gibran, merasa akan ada ruang buat mereka untuk menggantikan posisi atau perannya Pak Jokowi dan perannya Mas Gibran itu. Jadi menurut saya sangat wajar, dan itu justru paling bisa kita pahami dari kasus Fufu Fafa. Kenapa? Itu apa sih relevansinya dengan pemerintahan sekarang? Nggak ada relevansinya. Iya. Akunnya akun lama, kemudian juga belum tentu nggak bisa diverifikasi. Kita kan nggak bisa mengatakan hari ini apakah itu betul akunnya Mas Gibran. Yang mengatakan akun Mas Gibran belum tentu bisa membuktikan. Demikian pula sebaliknya, walaupun kata Budi Ari ya Menkominfo, entah dengan perangkat yang dia miliki, dia bisa mengatakan itu bukan akunnya Gibran. Tapi buat apa sih, itu kan 11 tahun yang lalu gitu. Bahkan Pak Dasko sendiri sudah mengatakan Pak Prabowo tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Nggak penting itu. Jadi itu adalah jelas upaya untuk memecah belah Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya kalaupun beginilah, kalaupun misalnya dia nggak masuk, minimal ketika Gibrannya dibatalkan atau nggak disukai oleh Pak Prabowo, kan mereka tepuk tangan kan, hore gitu. Sesederhana itu aja. Karena kan ada anggapan gitu juga kali Bang ya. Kan Pak Anies pas lagi pilpres debat kasih nilai 11 tuh. Pak Prabowo sampai sekarang masih terus ngungkit. Iya. Nah ini Fufu Fafa nih yang diduga Mas Gibran gitu. Iya. Yang sampai kejam lah gitu ya. Nangkap saya. Tapi kok masa sih Pak Prabowo nggak lebih sakit hati gitu? Oh iya. Gitu sih mungkin itu. Oke. Itu pasti ada yang nangkap juga. Iya, sekarang gitu, pertanyaannya apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies itu cuma menerima saja dari Pak Prabowo, tidak pernah memberi. Diberikan dukungan untuk jadi calon gubernur, diberikan bantuan untuk jadi gubernur terpilih. Bisa terpilih sebagai gubernur Jakarta. Karena gubernur Jakarta bisa punya panggung ke nasional, bisa jadi calon presiden. Kok di debat terbuka gitu tega-teganya ngasih angka 11 dari 100 alias 1,1 kepada Pak Prabowo. Ya wajar kalau Pak Prabowo tersinggung. Saya ulang ya, apa yang sudah diberikan, ini mana nih kamera ya, tolong anak Abah jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo. Nggak ada. Gitu. Sorry ya. Sorry ya, itu bisa jawab. Iya. Itu jawaban anak Abah, sorry. Iya. Enggak, itu jawabannya Prabowo. Sorry ya gitu. Terus kan Pak Prabowo juga mengatakan apa tuh yang dia komentarnya diceletukan di luar tuh, ada kan setelah kejadian itu apa etika apa dibilang? Oh ya. Etika endasmu. Iya. Sekarang dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo masuk dalam kabinet jadi Menteri Pertahanan, bintang 4 kehormatan, dan dengan suara dari Pak Jokowi bisa memenangkan pilpres. Bagaimana Anda menjelaskan kemenangan Prabowo di Jawa Tengah, di Bali, di Papua, 2014, 2019, di NTT, di mana Prabowo suaranya kalah telak di situ. Betul. Dan Pak Prabowo, ya kalau Mas Gibran ini ditanya, kok ini rekayasa Pak Jokowi? No, ini Pak Prabowo yang mau Mas Gibran jadi wakilnya. Bagaimana? Apa alasannya mau Mas Gibran jadi wakil? Ya sederhana aja. Pak Prabowo itu udah 2 kali ikut pilpres. Suaranya selalu di bawah 50%. 2014 berapa? 45%. 2019 berapa? 43%. Untuk dapat lebih dari 50%, dia kan harus dapat tambahan suara. Dari mana? Ya paling logis dari pendukung Pak Jokowi. Dari mana lagi kan? Orangnya sudah jelas berkali-kali dipilih dan didukung, itu namanya Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo udah jauh-jauh hari mengatakan kalau nggak didukung Pak Jokowi, saya nggak maju. Karena udah tahu beratnya lawan aktor Pak Jokowi. Intelektual Gibran jadi wapres itu namanya Prabowo, bukan Pak Jokowi. Itu dia, itu yang diputarbalikkan oleh anak Abah dan kawan-kawan ini. Kawan-kawan Satset ini. Anak Satset ini. Gitu loh. Tapi ramenya di media sosial gitu kan. Enggak mungkin lah enggak ada tujuannya. Masa tujuannya cuma yang soal Fufu Fafa jet pribadi. Iya, kalau gitu saya dikasih dong penjelasan apa lagi. Saya enggak menemukan penjelasan yang lain daripada itu. Apalagi penjelasan yang lebih mendasar daripada itu. Ini kan
cuman untuk memecah belah ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran saja. Akhirnya kan muncul lagi soal hubungan Pak Jokowi Pak Prabowo. Iya, iya. Nggak baik-baik saja. Iya, iya. Karena nggak mungkin isu-isu begini muncul di tengah Pak Jokowi masih menjabat. Karena ada kaitannya terkait pilkada kan, aturan pilkada akhirnya DPR membatalkan. Yang kalau kata siapa Pak Dasko, lalu dari teman-teman di PDIP juga ada peran Pak Prabowo lah yang ingin manut soal konstitusi gitu. Nah itu kan terus ada kaitan Fufu Fafa dan lain-lain. Makin digosok nih Bang nih. Abang lihatnya gimana nih? Sederhana aja. Coba di list nih ya, dibikin kajian nih Merdeka ya, atau misalnya netizen yang ngomong bahwa Prabowo dengan Jokowi nggak kompak tuh siapa? Lihat aja. Itu orang-orangnya tuh siapa? Rocky Gerung, Refli Harun. Ya. Hersu Beno Arif, siapa lagi? Mungkin Abraham Samad. Ya memang akun-akun yang memang kontra dengan Pak Jokowi. Dari situ aja kan kita udah bisa mengatakan bahwa niatnya memang ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Gitu. Dan sebaliknya kan kita bisa kasih contoh-contoh yang lain. Yang jelas dari mulut Prabowo sendiri kan mengatakan berkali-kali tuh bahwa kami ini sama. Niatnya sama untuk kebaikan Indonesia. Saya masuk ke kabinet Pak Jokowi. Saya melihat Pak Jokowi bekerja keras. Terakhir kemarin di acara Gerindra, bahkan 2 orang yang ngomong. Sekjen ngomong dulu, Pak, bagus yang Bapak kerjakan 10 tahun. Pak, kami akan lanjutkan. Nah, kok sekarang yang dijadikan referensi orang-orang yang tidak mendukung Pak Prabowo? Pak Prabowo, gini loh, wartawan ya, media, masyarakat, kalau mau melihat arahnya kemana, lihatlah apa yang diomongkan oleh narasumbernya. Narasumber mana yang mau kita dengarkan kalau bukan Pak Prabowo sendiri? Pak Prabowo mengatakan, kami kompak. Gitu Mas Asis. Asisnya nggak jadi gol nih. Tapi saya setuju Bang. Soal perlu media itu melihat dari narasumber. Cuman melihat politik, kata Mr. Q kan nggak seperti itu. Enggak, saya selalu mengatakan, saya itu ngomong ya selalu apa adanya, berani dan akurat loh ya. Kenapa? Karena saya dasarnya data. Coba tuh kalau bicara Pilpres 2024 itu, yang ngomongnya nggak berdasarkan data atau datanya ngawur gitu, salah semua. Saya tantangin kan nggak ada yang berani jawab tuh. Saya tantangin, ayo taruhan Alphard. Mana dia berani jawab tantangan saya? Udah dapat Alphardnya Bang? Enggak, dia nggak berani jawab tantangan saya. Tolong bantu tagihkan sama dia. Dia kan bilang, wah survei 1.200 nasional itu nggak cukup. Harus 1.200 nasional. Saya bilang Anda kemana aja? Kita tuh bertahun-tahun survei nasional 1.200 itu bisa memprediksi nasional. Anda kalau 1.200 per provinsi, berapa lama ngerjakannya? Data yang lama dengan data yang baru bisa digabung apa enggak? Saya tantangin kok, nggak bisa. Mas Andi Wijayanto ngomong mengenai triangulasi, bagaimana data survei digabungkan dengan analisis FGD dengan media sosial. Keluar angka loh, Mas Andi. Wah, ini surveinya Prabowo Gibran memang 41, tapi Ganjar 43. 37. Baru Anies nomor 3. Buktinya kan salah. Iya, itu karena Mas Andi, saya temen aja, saya nggak tantangin. Kalau AF saya tantangin. Walaupun nggak dapat mobilnya juga. Iya, karena AF-nya nggak berani kok. Saya udah turunin jadi buku juga nggak berani juga. Saya udah ngomong waktu itu, kalau nggak berani jawaban saya tentang kemungkinan cuma 2. Satu bokeh, 2 nggak yakin dengan data sendiri. Menurut saya Mas AF nggak bokeh lah. Dia nomor 2 nggak yakin dengan data sendiri. Ya udah, kalau nggak buku, diajak traktir kopi lah Bang, biar adem lagi. Iya. Gini loh, buku aja dia nggak beliin, dia nggak jawab, apalagi saya tantangin kopi, karena kopi sekarang lebih mahal daripada buku. Halo, Kang EF, iya. Kang Kodari nih. Iya. Nggak, sorry Kang Yani, saya sebut begini karena katanya viewernya harus lebih tinggi daripada Kang EF. Susah, saya nggak berani melewati Kang EF, nggak berani lah. Kang EF tuh fansnya banyak banget. Siap. Oke, kita lanjut soal pasca 20 Oktober. Nanti kalau Mas Gibran dilantik sebagai Wapres. Iya. Analisis Mr. Q ini peran nanti dari Mas Gibran sendiri sebagai Wapres itu jadi ban serep. Atau banyak support Pak Prabowo. Karena kan posisinya nanti gimana? Karena Wapres itu kan selalu didetik dengan ban serep lah, nggak punya peran, apalagi nggak punya kekuasaan politik di partai politik. Oke, jadi pertama begini, saya masih lanjut yang tadi dulu. Ya. Jadi bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu begitu kompak, ya, dan bukan sebaliknya, terbukti dari bagaimana Pak Jokowi itu membantu proses transisi ini. Baik dari segi personalia misalnya. Reshuffle yang terjadi ini kan akomodasi terhadap
Partai Gerindra kan terhadap Pak Jokowi karena kan. komunikasi duanya. Lembaga-lembaga yang dibuat itu kan akomodasi terhadap transisi Pak Prabowo. Apa tuh Badan Gizi Nasional itu akan menyelenggarakan makan bergizi gratis. Badan Komunikasi Kepresidenan itu juga akomodasi kepada Pak Prabowo juga. Dewan Pertimbangan. Kemudian undang-undang, ya, bagaimana undang-undang Kementerian Negara direvisi, tidak lagi dikunci 34, harus 34 kementerian. Itu untuk mengakomodasi dan membantu Pak Prabowo. Anggaran, bagaimana anggaran program Pak Prabowo yang quick win segala macam juga diakomodasi, ya. Lalu disediakan anggaran yang akan disiapkan untuk kalau ada kementerian-kementerian yang baru. Kurang apa lagi kompaknya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini. Gitu. Jadi kompak banget. Terakhir kemarin Pak SBY ketemu dengan Pak Prabowo. Habis itu Pak SBY ketemu dengan Pak Jokowi. Ini kan, nah ini triangulasi yang sesungguhnya Mas Andi. Triangulasi lagi. Iya, ini triangulasi politik yang sesungguhnya. Bagaimana antara 3 presiden, ya, antara mantan presiden Pak SBY, presiden petahana Pak Jokowi, dan presiden terpilih Pak Prabowo itu kompak satu dengan yang lain. Gitu. Jadi ini kompak banget. Bahkan gini, teori bahwa Prabowo dan Jokowi itu pecah, itu bukan cuma batal, tapi juga ketinggalan zaman. Sekarang ini ketinggalan zaman, Bos. Bahkan sekarang terjadi kekompakan antara Jokowi, Prabowo, dan SBY. Yang nggak kompak cuman Patri aja ikut, kadang-kadang Patri aja ikut ya sebagai wapres. Patri Sutrisno. Sutrisno ya? Iya, kadang-kadang support kan. Berarti yang belum siapa tuh, Bang? Kalau kontar. Oke, soal Gibran lagi Bang, gimana tadi? Gibran, saya nggak berani ngomong ya, karena begini, itu kan barang yang belum terjadi dan kita nggak boleh. Yang kita tahu bahwa dalam konstitusi itu yang punya kewenangan itu adalah presiden. Dan itu semuanya nanti terserah presiden terpilih ya, atau presiden yang akan dilantik nanti bukan presiden terpilih, presiden yang akan dilantik nanti yaitu Pak Prabowo untuk memberikan tugas-tugas dan ya tugas-tugas kepada Mas Gibran. Kita nggak tahu akan seperti apa, akan tergantung kepada gayanya Pak Prabowo. Kan ada yang mengatakan ya, ini bukan saya ya. Nah, jadi supaya saya aman. Ada yang mengatakan misalnya bahwa Pak Prabowo itu orangnya makro, sehingga kemudian ya mikro-mikro nanti dibantu oleh Mas Gibran. Lalu Pak Prabowo itu orientasinya atau passionnya kepada politik internasional. Pertahanan, ya, ke luar negeri, sehingga kemudian nanti ya mungkin Mas Gibran lebih diberikan peran untuk urusan-urusan domestik, misalnya itu, urusan-urusan yang lain-lain, itu. Ya mungkin saja, apalagi memang secara usia kan Mas Gibran masih sangat muda, ya. Jadi secara energi, stamina itu juga tentu lebih leluasa dibandingkan, mohon maaf nih misalnya ya, dibandingkan dengan Pak Maruf Amin ya, Wapres sekarang yang notabene sudah relatif sepuh gitu. Tapi apapun bagaimanapun menurut saya kita jangan komentarin dulu. Analisanya ini post factum aja, nanti kalau sudah kejadian ya, itu kita akan lihat dari Pak Prabowo. Kalau kita lihat cara Gibran memimpin di wali kota misalkan, itu memang gayanya kan kemarin juga sudah mendeklar sebenarnya untuk mau akan banyak belusukan. Nah, tapi itu kan secara ya hanya daily activity-nya aja, tapi secara politiknya nanti perannya sejauh apa? Perannya sejauh apa gitu? Ya nggak tahu. Balik lagi gini, kita itu nggak bisa ngomong banyak mengenai Wapres ini, karena kalau bicara konstitusi itu cuma satu kalimat saja, dibantu seorang wakil presiden, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Nah, dibantunya apa? Itu menurut saya tuh juknisnya belum ada. Itu rentangnya bisa lebar sekali. Jadi kita nggak pernah bisa tahu dan nggak pernah bisa menganalisa panjang kali lebar. Presiden, wakil presiden nggak punya kepres, nggak punya perpres. Nah, kalau kita bicara gubernur kita bisa ngomong, dia punya pergub, ya kan? Perwalkot aja punya wali kota. Iya. Karena kenapa saya tanyakan soal politiknya, Bang? Karena misalkan pas era waktu pemilihan langsung ya, di era mulai Pak SBY tahun 2004 ada Pak JK. Pak JK ada Golkar. Punya kekuatan politik untuk setidaknya sharing ketika presiden itu mengambil keputusan. Jadi bahan pertimbangan. Waktu itu pindah ke Pak Budiono yang nggak punya power politik. Beda
rasanya beda karena di era Pak JK ada matahari kembar. Ketika Pak JK nggak punya kekuatan politik sama Pak Jokowi, beda juga rasanya. Juga. Plus Kiai Ma'ruf. Ya sudah kalau begitu pakai aja patokan itu. Sekarang Gibran ketua partai itu bukan. Nah bukan. Bukan kan? Nah. Berarti akan mirip dengan siapa? Berarti mungkin mirip dengan JK periode kedua. Ketika atau mirip dengan Pak Budiono. Atau mirip dengan Pak Ma'ruf Amin gitu. Kalaupun misalnya kita mau membedakan, ya tadi beliau bertiga itu kan usianya relatif sudah uzur kan, udah tua, sementara Mas Gibran masih sangat muda. Nah tentu ini akan dioptimalkan oleh siapa? Oleh Pak Prabowo. Logikanya kan begitu. Tapi ini kan kita logika awam dan kita dari luar. Kita nggak tahu bagaimana praktek dan implementasinya nanti. Ya memang itu akan jadi pertanyaan setelah pelantikan sih Bang. Karena Gibran sejauh ini belum punya kekuatan politik dalam artian partai ya kayak Pak JK gitu. Karena Pak JK salah satu jadi contoh wapres yang punya kekuatan. Pada saat itu Pak SBY juga ketika mau ngambil kebijakan lihat dulu nih Golkar setuju kan karena ketua umum kan. Nah, posisi Gibran nih kira-kira gimana ke depannya? Saya paling nggak begini ya, saya bisa mengatakan gini. Mas Gibran pasti tidak akan mengganggu Pak Prabowo. Kalau bacaan saya ya pada Pak JK ini yang kita tunggu nih cluenya nih. Pak JK tahapan pertama itu pada periode pertama itu menurut saya Pak SBY banyak terganggu. Pak SBY waktu itu adalah Pak JK waktu itu adalah gas, Pak SBY malah rem kan kebalik kan. Sebagai presiden begini gitu kena sundul terus gitu. Lebih cepat, lebih baik. Iya, makanya kemudian di periode kedua SBY nggak gandeng JK lagi. Nah, kalau itu sebetulnya Mr. Q juga udah memprediksi jauh-jauh hari. Jadi 1 tahun sebelum Pilpres 2009 saya udah ngomong sama Pak JK, Pak SBY nggak mau sama Bapak lagi. Pak JK nggak percaya sama saya. Bahkan 3 kali saya ketemu dengan Pak JK untuk mengatakan hal yang sama. Sampai akhirnya betul-betul terjadi Pak SBY nggak mau dengan Pak JK. Gitu. Jadi kalau soal akurasi itu dari dulu sih Mr. Q. Cuman kalangan terbatas ya, gitu loh. Kalangan terbatas aja. Jadi dari tanda-tanda, dari fakta-fakta, dari informasi yang ada, kita tuh udah tinggal bisa buat trajektori aja. Dengan informasi yang saya punya, saya yakin bahwa Pak SBY itu nggak mau dengan Pak JK. Salah satunya apa? Karena beliau satu secara kepribadian terlalu agresif ya, terlalu aktif. Yang kedua dengan kekuatan dia sebagai Partai Golkar, maka kemudian saya kira pada waktu itu ada hal-hal yang Pak SBY itu sebetulnya aslinya nggak mau, tapi terpaksa karena ada Partai Golkarnya gitu. Tapi kan kalau harus disuruh milih dia lagi pasti nggak mau. Kenapa? Nggak nyaman. Gitu. Namanya nggak nyaman. Nah, makanya begitu periode kedua dengan Pak Jokowi udah belajar dari Pak SBY. Saya jadi ikutan. Lalu saya tambahin lagi nih ya, saya nggak apa-apa nih kan udah lewat nih. Waktu milih wakil presiden. Siapa? Pak Prabowo? Pak Jokowi. Oh Pak Jokowi, Saya tanya, Pak siapa calon wakil presiden? Waktu itu udah ketahuan lah bahwa karena Indonesia Timur ya. Nah, karena untuk Barat ke Prabowo itu udah dengan Pak Hatta ya. Abraham Samad Mas. Oh yang ramai itu. Ya. Wah saya bilang jangan Abraham Samad Mas. Kenapa? Jangan Abraham Samad Pak. Loh kenapa Mas? Nggak populer Pak. Kalau Indonesia, terus siapa? Kalau Indonesia Timur itu Pak pengalaman survei, itu yang populer cuma Pak JK. Waduh, kata Pak Jokowi ini, kata SBY jangan sama jangan JK, nanti repot. Ya. Ini karena tadi saya podcast belum pernah loh ada pemret bilang tolong ya supaya viewersnya banyak ya. Ya saya keluarkan hal-hal briefingnya. Bocoran nih briefing dari pemret loh tadi ya. Viewersnya banyak nih kali ini. Saya terpaksa keluarkan barang-barang nggak keluar ya. Nggak apa-apa nih Pak Jokowi udah mau selesai. Aduh, udah sebulan lagi. Ini Pak Jokowi. Biar Pak JK juga tahu nih. Iya. Kata Pak SBY jangan sama JK nanti repot. Saya jawab, Pak repot nggak repot. Terus belakangan Pak yang penting menang dulu. Buat apa nggak repot tapi kalah. Oh iya. Ekspresinya iya begitu Mas. Okay. Jadi kalau Pak JK kemudian terpilih jadi wakil presiden, mohon maaf Pak JK, ada Kodari di situ, ada Mr. Q di situ. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya waktu itu ruang gerak Pak JK terbatas, ya mohon maaf juga gara-gara SBY. Gak mau disalahin. Ya kan yang ngomong nanti repot kan bukan saya kan. Tapi SBY kan gitu loh. Iya. Tapi kan saya paham. Itulah yang terjadi suasana kebatinan 2008. Kenapa saya ngomong sama Pak JK bahwa Pak SBY itu nggak mau sama dia lagi. Karena repot Pak SBY itu sama Pak JK. Nah saya yakin nih mudah-mudahan Mas Gibran juga nonton kan. Gitu. Bahwa jangan sampai presiden
merasa repot dengan Anda Mas Gibran. Oke. Presiden tuh harus merasa tenang, nyaman, happy dengan wakil presiden. Ini advice juga buat Gibran ya berarti. Ini pesan kepada Mas Gibran ya, gitu. Supaya apa? Supaya pemerintahan berjalan dengan baik. Dan supaya nanti Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo lagi periode kedua. Ini pemerintahan belum mulai tapi udah prediksi lagi nih. Nanti kita cek ya. Nanti kita putus lagi ya 2029 ya. Masih Mas Gibran atau enggak kan gitu. Apakah Mas Gibran jadi JK Jilid 1 atau JK Jilid 2? Atau maju sendiri? Ya maju lagi. Rasanya enggak. Berat. Rasanya enggak. Gini, Mas Gibran tuh masih sangat muda. Ya. Dia masih punya banyak waktu. Kalau dia berhadapan dengan Pak Prabowo pasti akan konflik. Ya. Dan itu ora ilo ya? Enggak, ora ilo gitu. Jadi saya yakin sih Mas Gibran akan support lagi. 100%, 1000% akan support Pak Prabowo. Ya, dan Mas Gibran harus punya awareness itu, kesadaran itu. Bahwa dia masih sangat muda, berapa sekarang usianya? 37. 36 lah ya. 5 tahun lagi berapa? 41 bos. Iya. Masih muda sekali. Iya. Nggak ada urgensinya untuk dia di usia 41 nanti harus maju sebagai calon presiden. Gitu. Nggak harus. Jadi menurut saya kalau semuanya berjalan dengan baik, Pak Prabowo masa sangat terbantu, ya pasti dia dengan Mas Gibran lagi untuk periode kedua. Jadi Mas Gibran 10 tahun ini jadi anak baik-baik, support Pak Prabowo. Insya Allah di 10 tahun di 2000 berapa berarti? 2029. 2034 maksudnya. 10 tahun lagi. 2034 maju. Peluangnya lebih besar. Betul. Bukan peluangnya lebih besar. Baru maju calon presiden. Iya, peluang buat jadi presidennya lebih besar gitu, Pak. Jadi 10 tahun ini jadi anak baik-baik, support ke Pak Prabowo. Belajarlah dari Pak JK. Jangan sampai Pak Prabowo nanti jadi Pak SBY ngelihat Mas Gibran dibikin repot nih, gitu loh. Sehingga nanti kemudian malah nggak didukung. Oke, Bang, soal lain. Saya pengen tahu bacaannya Mr. Q soal lain ya, soal peta politik di DPR. Pasca rencana masuknya PDIP, jadinya kan peta politik di DPR kan mayoritas. Nggak ada oposisi. Bukan mayoritas lagi kalau PDI masuk. 100% pemerintah. Support. Ini jadi apa nanti DPR ini? Pertama saya melihat bahwa kayaknya enggak. Kayaknya enggak gitu ya. Memang sekarang ada wacana Prabowo ketemu dengan Bu Mega. Tapi kan begini, saya perhatikan juga yang ngomong itu kan kayaknya Mbak Puan ya. Nah di PDI Perjuangan itu kan kita harus bagi dua antara Mbak Puan dengan Bu Mega dan Mas Hasto dan Mas Nanan. Mas Prananda. Ya, satu kontra, satu akomodatif gitu ya. Kalau zaman dulu tuh dulu kooperatif non kooperatif ya. Itu dia. Bu Mega tuh non kooperatif, Mbak Puan tuh kooperatif. Nah, sekarang pengambil keputusan di PDI Perjuangan tuh siapa? Bu Mega, garis miring kubu non kooperatif. Jadi menurut saya peluang ketemu ini juga nggak mudah ya. Apalagi Bu Mega juga masih kemarin keluar kalimat itu. Ya gua mainin dulu kan gitu kan. Gitu. Pidato 1 jam lebih tuh. Bu Mega biasa pidato berjam-jam sebetulnya. Jadi saya nggak ngelihat bahwa Bu Mega ini akan masuk ke pemerintahan. Kabinet PDI Perjuangan, susunan pengurus PDI Perjuangan yang kemarin direvisi, itu kan bukan melunak tapi malah mengeras. Iya, ngegas semua sih itu. Iya, ngegas semua, masuk Deddy Sitorus. Bahkan mengambil perannya Bambang Pacul. Ya, divisi pemenangan yang tadinya Bambang Pacul dibagi 2, pemenangan legislatif, pemenangan eksekutif. Pemenangan legislatif Mas Pacul. Ya nggak ada kerja dong, udah selesai. Pemenangan eksekutif itu Deddy Sitorus. Jadi praktis yang berperan itu Deddy Sitorus. Masuk Adian Napitupulu. Masuk lagi siapa? Basuki. Yang intinya itu adalah ini ofensif. Retorikanya PDI Perjuangan sampai sekarang juga menurut saya nggak berubah. Nggak ada istilahnya melunak-melunak tuh nggak ada. Jadi ngebacanya itu susah untuk masuk. Susah. Bukankah Pak Prabowo sama Mega itu lebih mudah bisa berkomunikasi? Iya, gini Pak Prabowo-nya oke, Bu Mega. Sekarang Bu Meganya mau nggak? It takes two to tango kan gitu kan? Iya, ini Mas Angga nembak cewek nih. Iya, Angganya mau nggak? Mau dong. Ceweknya mau nggak? Belum tentu. Sian banget. Beda keyakinan. Beda keyakinan. Sayanya yakin, dianya nggak yakin. Gitu. Gini loh, setahu saya per hari ini Pak Prabowo itu sudah 1,5 tahun lebih nggak ketemu dengan Bu Mega. Bu Mega mau nggak ketemu dengan Prabowo mau nggak ketemu dengan Megawati? Mau. Megawati mau nggak ketemu dengan Prabowo? Belum mau.
Gitu. Yang jadi barrier apa gitu? Hah? Yang jadi barrier apa kalau? Ya pertama kan ada Mulyono di situ. Iya. Itu kan. Iya. Gitu, ada Mulyono. Iya. Sekarang ada SBY pula. Ini namanya double tembok combo apa dong. nih? Namanya tembok apa nih? Tembok triangulasi. Tembok. Jadi dengan pertemuan kemarin SBY dengan Prabowo dengan Jokowi itu menurut saya justru makin mengunci Bu Mega untuk masuk. Wah, awat nih. Dengan SBY aja belum selesai udah masuk. Perasaan ini belum selesai. Belum selesai ya kan, belum tuntas kan ada Jokowi. Ada Mulyono. Ada Mulyono ya gitu. Jadi sekarang ini secara psikologis Bu Mega itu menurut saya kalau mau masuk ke dalam itu berat. Ya. Karena ada Pak Jokowi, ada Pak SBY. Nah, makanya kembali lagi Fufu Fafa dan yang lain-lain itu adalah upaya untuk menyingkirkan, untuk menyapu Jokowi dari pekarangannya Prabowo. Supaya ada yang bisa masuk gitu. Tapi kan oleh Pak Prabowo nggak dilepas, malah makin dirangkul erat. Ya. Ya, coba lihat acara Gerindra kemana, acara partai paling megah saya lihat itu. Layarnya paling besar itu. Ya kan? Dengan segala perangkat-perangkat kebesarannya itu. Jadi menurut saya justru makin ke sini Pak Prabowo justru makin menegaskan bahwa dia dengan Pak Jokowi itu sangat erat, satu kesatuan. Dan itu makin membuat akhirnya Bu Mega juga nggak bisa masuk gitu. Dan ya menurut saya Partai Gerindra pun juga, ya Pak Prabowo pun juga harus menyadari ya bahwa PDI Perjuangan itu nggak tunggal. Ada Bu Mega, ada Mbak Puan. Gitu. Bahwasanya dengan Mbak Puan bisa ketemu itu satu hal. Tapi dengan Bu Mega itu hal yang lain lagi. Dan tesis saya sampai hari ini nggak akan ketemu gitu. Nggak akan ketemu. Bu Mega kan udah punya pengalaman oposisi. Zaman Pak Harto, zaman SBY gitu. Nggak punya beban Bu Mega ini. Ya kan? Kamu mau ikut saya, ayo. Enggak, ya sudah minggir. Kan gitu aja. Selalu begitu kan? Mentalnya udah lebih kuat lah ya, mentalnya ya. Mentalnya udah lebih kuat. Buat saya tuh, buat beliau biasa. Bahkan ada yang mengatakan, sebagian pengamat mengatakan begini, habitat asli PDI itu memang oposisi. Lebih keras. Dia lebih nyaman. Gitu loh. Jadi ini misalnya PDI ini makhluk air gitu. Berkuasa itu makhluk itu darat itu. Ekosistemnya nggak sesuai dengan dia. Balik lagi ke air, dia lebih nyaman di air. Ya di berita-berita lebih bagus sih di trafficnya. Oke, Bang. Lebih panjang era oposisinya Bu Mega daripada era berkuasanya. Iya. Iya benar. Oke, Bang, soal lain. Karena tadi ada disinggung soal perebutan masuk pemerintah kabinet. Menurut Mr. Q nih bacaannya, siapa yang akan masuk di dalam menteri kabinet? Terutama untuk di Kim Plus ya, dari partai-partai ini nanti porsinya kan lebih banyak mana ini, profesional, banyak dari partai, dan posisi Mr. Q sendiri nanti di menteri apa? Itu. Jadi dari pertanyaan kita yang tadi, kita ingin tanya ini sebenarnya. Menteri-menteri lama. Mr. Q ini mau dapat apa nih? Jadi yang pertama begini, dikotomi itu coba dikoreksi ya oleh Partai Gerindra dengan Mas Muzani mengatakan kita akan membentuk Zakon Kabinet. Zakon Kabinet itu kan profesional. Kabinet ahli atau kompeten. Gitu. Nah dulu Zakon Kabinet itu identik dengan orang-orang non partai. Nah oleh Mas Muzani dia mau mengatakan orang partai pun juga zakon. Gitu. Jadi dia nggak mau buat dikotomi lagi orang partai dan non partai. Pokoknya orang dari partai pun juga dia harus ahli, harus zakon. Gitu. Dan pada titik ini memang Partai Gerindra dan Pak Prabowo harus dalam tanda kutip mungkin lebih ketat ya dalam menyeleksi orang itu, ya barangkali dengan portofolio itu harus ada kaitannya antara mungkin pendidikannya atau misalnya sejarah karir misalnya kan begitu kan, untuk mengatakan zakon itu kan ya profesional itu kan artinya memang dia ngerti betul bidang itu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau bicara menteri ini sebetulnya saya sangat hati-hati. Saya pernah punya pengalaman tahun 2009 kalau nggak salah. Bikin prediksi susunan kabinet. Ya. Oh iya. Hari pertama itu akurat banget itu. Hari kedua mulai ngawur. Hari ketiga udah ngawur banget. Nah kenapa saya bisa akurat hari pertama? Karena memang dinamika politiknya belum banyak. Nomor satu kan pasti karena saya dapat data dan info fakta lebih yang A1 lah gitu ya, bahkan A setengah gitu. Gitu. Orangnya yang saya tanyain tuh mengenai itu
sambil dia ngikat sepatu, dia cerita ini, maka saya akurat. Tahu lah prosesnya tuh. Karena dia nelfon-nelfonin calon menteri. Iya. Kayak Pak Pratikno lah ibaratnya itu orangnya. Ya kira-kira begitu. Tapi susunan kabinet itu bukan hanya elemen kompetensi, tapi juga ada elemen akomodasi. Ya. Dan disitulah kemudian dinamika politik itu akan bermain. Jadi begitu hari kedua itu pressure politik udah sangat kuat, akhirnya ya merotol itu. Yang tadinya si A jadi si B jadi si C dan seterusnya. Hari ketiga udah merotol jauh dari pembicaraan ketika susunan kabinet itu, prediksi susunan kabinet itu dibuat gitu. Jadi yang namanya menteri itu jangankan 1 bulan kayak sekarang, 1 hari pun bisa berubah. Apakah nanti juga jaken kabinet ini juga bisa protol tuh Bang? Karena dengan dinamika tadi ya. Ya, poin saya adalah bahwa susunan menteri itu sangat-sangat dinamis. Oke. Dan kalau saya yang ditanya ya, menteri itu apa variabelnya? 80% hemat saya itu takdir. Itu suratan yang maha kuasa itu. Nah, jadi itu wilayahnya wilayah Lauh Mahfuz itu. Ya. Udah kodar-kodarnya. Udah kodar-kodar gitu. Bisa contoh Bang Ara lah. Ya. Udah pakai kemeja putih. Iya. Hitungan jam. Ya. Hitungan jam ya kan. Jadi kalau hasil pemilu itu variabelnya ada 3. Kodok, kodar, kodari. Berani ngomong saya di situ. Iya. Tapi kalau menteri, kodok, kodar, kodari minggir. Gak berani ngomong saya. Berarti sekarang nggak ada as tengahnya aja nggak ada. Apanya? Sekarang as tengahnya aja nggak ada. Yang ngikat sepatu gitu nggak ada. Di Lauh Mahfud. Ya paling gini, sekarang yang bisa kita yakini ya, itu omongan di umumnya aja kan. Ya, yang kita bisa yakini per hari ini cuman bahwa pertama yang disampaikan oleh Pak Hasim bahwa akan ada 4 alumni Taruna Nusantara di kabinet. Dan pada titik itu kalau kita sisir ya, kita tambahkan variabel yang lain, misalnya dukungan partai politik, AHY pasti masuk. Ya. Taruna Nusantara dan Ketua Umum Partai Demokrat kan pasti masuk. Kemudian yang sudah jelas-jelas di dalam alumni Nusantara, Taruna Nusantara itu sudah di dalam. Sudaryono dan Sugiono. Sugiono belum di dalam. Oh, belum ya. Ini yang ketiga nih, alumni Taruna Nusantara dekat dan dipercaya Pak Prabowo. Masuk tuh Sugiono. Ya. Nomor 4-nya kita nggak tahu, tanda tanya. Dugaan saya sementara ya. Dugaan sementara nih, alumni Taruna Nusantara dan temannya AHY, namanya Herzaki. Oh ya, Herzaki. Ya, Herzaki itu kan Sekjen, Wasekjen ya kalau Wasekjen. Herzaki itu kan alumni Taruna Nusantara, teman sekolahnya AHY. Tapi kalau AHY ke akademi militer, dia kuliah di UI. Jubirnya AHY. Jubirnya AHY. Jadi jubirnya AHY. Kalau nggak sekarang stafnya AHY di Kementerian ATR. Jadi dekat. Jadi AHY kalau dia mau masuk ke dalam, dia akan ajak teman orang yang dia percaya, dia mudah komunikasi, dan menurut saya kalau ditambahkan variabel Taruna Nusantara itu Herzaki. Yang kedua, ketua-ketua partai, ketua PAN pasti masuk. PAN kayaknya jatahnya akan lebih banyak nih, karena Pak Jokowi udah mention juga, tambahin dong Pak Prabowo. Nah, siapa yang bersama dengan Pak Zul itu kan kita nggak tahu. Biasa posisi sekjen. Kalau saya yang ditanya, siapa yang kira-kira paling dekat menjadi kepercayaan Bang Zul? Itu namanya, siapa yang dapil Banten itu? Yang mana? Dari PAN. Aduh, saya lupa. Ya, oke. Nah itu beliau itu, di kepala saya ada, tapi nggak keluar sekarang ini. Tapi nggak tahu juga, bisa aja beliau ditugaskan untuk jadi pimpinan di DPR kan? Kemudian partai mana lagi yang gabung? Golkar. Ya, Pak Bahlil kalau ada nama menteri ya dari partai Golkar pasti nomor 1 beliau sendiri dulu kan. Mungkin nomor 2 AGK. Agus Gumiwang, ya kan? Karena ketua Dewan Pembina kan pada hari ini. Gitu. Agus Gumiwang saya kira itu bisa masuk itu. Kemudian dari partai mana lagi yang gabung? Yang ketua umum juga, partai yang besar. PKB. Yang baru ketua umum. Iya. Nah PKB kalau PKB Caimin belum tentu ya, belum tentu. Sama mungkin Caimin pada hari ini memposisikan diri kayak Pak Surya Paloh, bukan dia lagi yang jadi menteri. Gitu ya. Kan sudah dari beberapa tahun yang lalu Caimin ketua umum tapi bukan
bukan menteri. Mungkin dia jadi ketua umum saja. Bang Fahri Hamzah lah tuh pendukung loyalnya dari 2014. Ya. Yang katanya mau lompat ke Golkar. Wallahualam ya. Ya jadi saya kira Fahri bisa masuk. Fahri bisa masuk. Tapi apakah Fahri atau Anies Mata juga kan tergantung posnya. Kalau posnya cuma satu, jangan-jangan Anies Mata. Tapi kalau posnya ada dua, ya rasanya yakin Anies Mata dan Fahri Hamzah. Gitu. Ya paling itu. Nggak lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu kita susah. Lalu orang-orangnya Pak Jokowi, Bang, yang katanya nanti orang seperti Pak Pratikno. Mungkin saja. Tapi saya dengar Pak Pratik juga sudah mau lengser ke Prabowo juga. Mungkin saja. Udah. Ya kalaupun misalnya kita list lagi yang potensial masuk ya ketua TKN, Pak Rosan kan? Pak Rosan. Yang ada di TKN dan Partai Golkar kayak Nusron Wahid mungkin juga. Tetapi balik lagi kalau kita bicara Nusron Wahid bukan cuma sekedar sejarah sebagai TKN, tetapi juga bagaimana posisi Nusron sekarang ini dalam konstelasi Partai Golkar kan. Gitu. Kalau dia ada koneksinya juga atau ada hubungan yang baik dengan Bahlil bisa masuk, tapi kalau enggak mungkin enggak jadi masuk kan gitu. Iya. Mewakili siapa? Oke. Siap. Bang terakhir, saya pengen bacaan yang sesi ini di terakhir itu soal pasca 20 Oktober. Ada yang bilang nanti Pak Jokowi pasca 20 Oktober ditinggal sendirian. Jokowi versus everybody. Karena dianggap banyak musuh politiknya. Ya orang tuh kan nggak boleh lupa bahwa Pak Jokowi itu banyak musuh politiknya, tapi juga sangat banyak temannya. harus berimbang. Loh iya. Orang mengatakan Jokowi banyak musuh politiknya, benar apa nggak benar? Tapi ada tesis berikutnya atau kalimat berikutnya, Jokowi banyak nggak temannya? Banyak banget. Teman Pak Jokowi itu siapa? Satu Prabowo Subianto, dua siapa? Prabowo Subianto, tiga siapa? Prabowo Subianto. Keempat baru Gibran anaknya. Boleh itu tambahin malam-malam Gibran. Jadi menurut saya tiga jawaban pertama tadi saja sudah menyelesaikan atau menjawab banyak hal. Jadi soal Jokowi versus everybody setelah lengser nanti rasanya? Ya itu kan fantasi dari orang-orang yang nggak suka dengan Pak Jokowi. Fantasi orang-orang yang nggak suka dengan Jokowi. Mereka selalu mengkonstruksi itu dalam pikirannya, tapi itu hanya dalam pikirannya aja. Sama dengan Pak Jokowi, jatuhkan. Dia masa jabat, dia tidak lama lagi bertahan. Termasuk orang kayak ngomong tuh berulang kali Pak Jokowi ini nggak lama lagi umurnya. Kita harus berjuang agar dia turun. Mana Jokowi? Bukan cuma nggak turun, malah menang telak ya. Bang, itu loh. Ya, jadi Pak Jokowi ini sangat-sangat kuat. Orang bilang Jokowi jatuhkan. Kepuasan 80%. Kalaupun juga masih pro kontra, saya yakin masih di atas 70%. Gitu loh. Jadi sebetulnya saya suka heran juga orang bilang Jokowi lemah, Jokowi bebas lumpuh, Jokowi mau jatuh. Ini dari mana ngeliatnya? Jangan-jangan dia ini nggak bisa baca data, nggak punya akses kepada data dan ya udah tadi itu memang udah bukan bicara fakta, udah bicara fantasi aja. Kira-kira nanti ini saya sedikit berfantasi juga nih Bang. Ini sorry sis. Kira-kira nanti Jokowi ketika Pak Prabowo menjabat akan seperti apa nih perannya? Itu juga menarik. Gak tahu itu termasuk itu misteri ilahi juga itu. Di Lauhul Mahfudz juga iya. Tapi saya dengar bahwa Pak Jokowi kan akan pulang ke Solo. Ya mungkin beliau menikmati waktunya untuk lepas dari hiruk pikuk pemerintahan ya. Dan pada saat yang bersamaan juga memberikan ruang kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mendapatkan porsi yang seharusnya diperoleh sebagai presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan yang baru gitu. Bikin Pak Prabowo nyaman. Ini kalau Mas Asis ini udah ngomong niru Pak Jokowi udah mirip banget gitu. Bang Kodari, thank you Bang Kodari. Mr. Q, thank you. Mas Asis, makasih. Sahabat Merdeka, terima kasih. Thank you Bang. Thank you Bang.